Kalau kita berbicara kelemahan, akhirnya apa? Akhirnya dimanfaatkan bahasa lain kita, dijajah. Ini anunya apa namanya, kerugiannya, dijajah dalam bentuk segala macam aspek kehidupan sampai peradaban. Ketika kita tidak punya ilmu untuk melawan, kita bertahan diam. Itu sesuai dengan doktrin dari Kapernuh itu. Ini dari satu sisi kalau kita lihat. Nah, keadaan seperti ini dari sisi yang lain, kalau kita berbicara masalah peradaban masa datang, di mana menurut Sabdo Palon kita sebagai bangsa yang akan memimpin, akan menjadi mercusuar dari peradaban dunia. Nah, ini rupanya faktor-faktor kerugian yang kita rasakan sejak kita dimasuki bahasa asing, ini merupakan gemblengan bagi kita. Gemblengan sebagai bangsa yang ulet, bangsa yang tahan bantingan, yang sesuai dengan Bung Karno itu. Jatuh, hancur, bangun kembali, hancur, bangun kembali, itu kan gemblengan. Sehingga kelak kita mampu untuk menjadi bangsa yang menjadi panutan, karena kita sudah merasakan pahit getirnya kehidupan sebagai bangsa. Itu kalau kita rasakan. Kembali ke tentang meditasi tadi. Meditasi itu kan banyak juga macamnya, karena mungkin dibedakan dari tujuannya mungkin kayak. Ada yang mengistilahkan meditasi untuk kesehatan, ada yang menggunakan istilah meditasi untuk kesadaran, ada yang menggunakan untuk keheningan, bermacam-macam itu labelnya itu. Kalau menurut versinya Mbak Gatot dengan atau ilmu Jawa atau apapun, itu gimana sebenarnya meditasi itu, Mbak? Kok banyak macam, banyak ragamnya? Kan secara pondasi ya, kan disebutkan bahwa itu meditasi itu dalam rangka kita memahami diri kita sendiri. Nah, itu kalau dengan bahasa lain, mencari Tuhan dalam dirinya, bukan keluar. Itu memahami dirinya sendiri. Nah, memahami dirinya sendiri ini kalau tidak dengan laku, orang menafsirkan macam-macam. Nah, justru itu kita kalau ada orang berbicara tentang agama, ya, apalagi zaman sekarang, kritik pada agama, apa itu Hindu, Buddha, Kristen, bisa dikritik habis-habisan. Kita juga mengerjakan kening, artinya rupanya benar. Ya, tapi lah ini, orang Jawa juga memahami bahwa kamu itu benar agama itu. Itu. Tapi kok seperti ini, ya itu ngerti orang Jawa. Bahkan orang yang di mana agama itu turun, kalau kita mencoba membuka, sekarang kan gampang buka YouTube itu, misalnya tentang kebangkitan kembali, nah, tentang Mi'raj dari para ulama itu tetap tidak mengalahkan Kalijogo di dalam menerangkan. Itu paling tepat. Kalijogo itu menerangkan tentang Isra Mi'raj, kebangkitan kembali, itu paling tepat, dan tidak ada ulama yang menerangkan seperti itu. Nah, ini kalau kita katakan, belum masuk kita lebih, bahasa kita lebih ngerti, kan tidak enak. Nah, ini tidak enak, rasanya itu tidak enak. Mesti bangsa di mana agama itu turun, mesti lebih paham. Tapi nyatanya justru Sunan Kalijogo yang paham. Berarti kan banyak orang paham. Misalnya ada yang bilang, itu yang memvalidasi siapa? Kok bisa sampai istilahnya bagusan Sunan Kalijogo versinya? Nah, itu tidak tahu. Sunan Kalijogo sendiri memang kurang mampu. Orang yang pilih tanding, Sunan Kalijogo mampu dia. Itu. Berarti Sunan Kalijogo sendiri pernah ngalami. Kan gitu kan istilahnya. Iya. Itu. Kemarin itu saya pernah ketemu sama sesepuh penghayat.
ngobrol-ngobrol dalam perbincangan tersebut itu ada istilahnya dari beliau itu pernyataan yang mengatakan bahwa salah satu agama ini nanti 5 tahun ke depan itu akan terus menurun dan redup, akan ada muncul istilahnya ajaran Jawa, ajaran Nusantara, local wisdom ini, Mbak. Saya ingin minta pendapatnya Mbak Gatot mengenai obrolan yang disampaikan tersebut. Apakah jenengan setuju atau punya analisis yang lain, Mbak? Nah begini, jadi sekarang agama itu menemukan tandingan yang tangguh. Menemukan tandingan agama itu. Semua Hindu, Buddha, Kristen, Islam menemukan tandingan yang tangguh. Apa? Iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tandingannya. Sebab ilmu inilah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu inilah yang menerangkan setiap kali penemuan ada fakta sejarahnya, fakta empirisnya, ada fakta akademisnya. Sedangkan ilmu pengetahuan menuntut kepada agama tentang bukti empiris. Nah ini yang akhirnya saya katakan lapangan yang tangguh. Nah kalau sudah begini, ini keyakinan kita nanti orang Jawa ini yang akan menerangkan, akan menengahi. Orang Jawa mampu menerangkan agama itu dari pandangan orang Jawa sendiri. Ini baru Iptek menyerah. Kalau menurut kupasan, nah katakan ya kalau saya bicara masalah yang akan daki, saya ini bukan kan kiai santri bukan ya. Tafsir Jawa, Iptek menyerah. Oh bener itu. Tapi kalau bukan itu ditertapakan sama Iptek. Sampai dipisah. Ini ketuhanan, ini pengetahuan, ini teknologi, ilmu pengetahuan dipisah, tidak boleh campur karena ini asik. Ini tidak bisa dibuktikan. Tapi nanti kalau orang Jawa yang menafsirkan, menerangkan, nah baru Iptek mengakui. Yang kedua yang lebih penting lagi apa? Ternyata sama agama itu. Kalau orang Jawa yang menerangkan. Nah ini nanti yang menolong. Jadi kehidupan beragama menjadi berubah. Nah, seperti sekarang. Ketika orang Jawa yang menjadi pendengar nanti itu akan menilai bahwa agama itu sebenarnya sama, berarti netral itu, Mbak ya. Bagaimana? Ketika nanti yang versinya orang Jawa itu menerangkan, melihat bahwa agama itu sebenarnya sama, netral, tidak ada yang istilahnya lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek gitu, Pak. Iya. Iya, netral. Loh, nyata loh ya. Jadi semua agama itu diharapkan untuk memberikan ajaran kepada manusia tentang budi pekerti, keluhuran budi. Nah, budi keluhuran budi yang paling pokok kerukunan. Ini dilanggar oleh agama. Terkotak-kotak akhirnya benturan. Karena itu sangat nyata itu yang terjadi di dunia ini. Jangankan dengan lain agama, satu agama pecah, benturan. Padahal ini ajaran tentang perilaku manusia, tentang akhlak. Kok sampai perang? Maaf, Mbak, bukannya saya menyangkal ya. Apakah itu hanya sekedar oknum atau gimana? Kan masa itu dituangkan dalam ajarannya untuk melakukan kayak gitu, Mbak? Apa itu hanya oknum itu, Mbak? Lah, ini saya rasa kalau agama kan tidak mengajarkan yang jelek. Lah ini memang menjadi menjadi alasan kita sebagai manusia untuk meredam. Tapi kalau terus-menerus terjadi seperti itu, di sisi lain, kalau Iptek menyatakan bahwa ini agamanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berkali-kali ya, terus-menerus ya. Sampai ada yang masih ngono, lah ini kan gitu ya. Yang terjadi itu tidak bisa ditutupi lagi. Sekali kita tutupi, itu orangnya. Oknum itu. 2 kali, oknum 3 kali. Lalu terus-menerus puluhan kali, ratusan kali itu mau bicara apa kita? Kalau dari kaum ateis, kaum Iptek, itu bukan mau problemnya, itu agama. Kita tidak bisa melawan. Kalau boleh diambil kesimpulan bahwa mereka itu kan tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan, Mbak ya. Iya. Cuman kalau boleh disimpulkan itu sepertinya
kesadaran dari para pengikut agama tersebut yang istilahnya menjadikan suatu bentrok dan konflik itu, Mbak ya. Kan tidak ada ajarannya yang istilahnya mengajarkan untuk peperangan, permusuhan, kan tidak ada. Gini loh, kita ini kan manusia, apalagi di zaman sekarang. Yang kita lihat itu fakta, bukti, bukan katanya. Oh ini oknumnya, ya kan balik-balik kan. Itu yang kita bacakan, itu kenyataan yang kita lihat ini, kita dengar, kita lihat ini. Jadi bukan tidak bisa diungkiri lagi. Nah, akhirnya kalau bagi kita ya karena tafsir tidak ada definisi agama yang jelas itu apa, yang orang itu asik dengan tafsir masing-masing, sehingga dari tafsir itu nanti berbenturan. Nah, kita bukan ahli tafsir, ya. Tapi tafsir Jawa itu justru membuat tidak benturan, membuat persamaan. Nah ini yang berkali-kali dihindari. Tidak mustahil kelak akan terjadi seperti itu. Berarti ujung-ujungnya itu kesadaran berarti, Mbak ya. Kenapa kok istilahnya dalam suatu ajaran agama kok ternyata tidak memunculkan atau membuahkan kesadaran bagi para pengikutnya? Itu kenapa, Mbak? Nah ya, kesadaran itu melahirkan satu paham. Itu tidak dimulai dari ajarannya dulu, Mbak? Iya, walaupun ada kesadaran, kalau paham tentang terhadap agama itu seperti itu, ya tidak bisa. Ya, walaupun paham uraian atau penjelasan tentang agama seperti ini, kalau tidak ada kesadaran juga tidak bisa. Dua-duanya. Jadi antara alam dengan manusianya, antara paham dengan manusianya harus klop. Sehingga saya tidak bicara masalah antara agama, enggak ya, antara spiritual dengan kaum ateis misalnya, iya, dengan kaum apa namanya itu yang hanya bertuhan, nah itu lain. Agnostik ya, lain. Tapi perpecahan antara ateis dan yang teis ya, teis itu kan bertuhan, ateis tidak bertuhan, itu bisa selesai kalau kita bisa menjelaskan secara logis itu. Termasuk untuk penjelasan secara logis itu berarti kembali ke bahwa ketika dalam keadaan hening itu akan bisa memunculkan suatu pengetahuan ilmu yang benar-benar real, benar, mutlak gitu, Mbak ya, dan murni. Oke, Mbak, saya ingin istilahnya menggali bagaimana cara ketika misalnya pelaku spiritual itu untuk mungkin yang untuk pemula seperti kita ini untuk bisa menuju ke sana, prosesnya kayak apa, tahapan-tahapannya, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Iya, sebetulnya istilahnya itu kenapa kok dulu manusia itu gampang melakukan, bertambah maju peradaban manusia, bertambah tenggelam, artinya bertambah sulit manusia melaksanakan. Nah, di sini kan mesti ada rahasianya. Jadi sebetulnya sederhana, ya, sederhana. Tapi karena manusia itu suka mengolah akal, mengolah otak, tidak mengolah rasa, mengolah otak, sehingga menjadi sulit. Kan gitu. Nah, sehingga untuk itu, kalau kita mau memahami dengan mudah, ya kita letakkanlah pikiran ini sementara. Pada saat kita mencari itu, kita letakkan kembali kepada fitrah seperti bayi itu.